aku baca artikelnya Mbak yang ditulis oleh Mbak Iwanita ini. Buat Mbak Iwanita kalau nonton, makasih banget, keren banget Mbak papernya. Aku belajar banyak dari artikel yang Mbak Iwanita tulis. Mudah-mudahan kalau misalnya ada kesempatan pengen sih bisa ngobrol lebih lanjut ya buat belajar lebih banyak tentang sejarah makanan. Oke, semuanya, ini sebuah kesempatan yang langka banget. Jadi saya mau cerita dulu di video saya sebelumnya gitu. Saya pernah bahas tentang krisis sayuran di Indonesia. Dan itu berangkat dari kegelisahan saya waktu itu sebagai ibu-ibu dengan 2 anak balita yang merasa kok kayaknya pilihan sayuran di Indonesia tuh sangat terbatas gitu. Nah, akhirnya saya ketemu nih satu artikel yang saya kira tuh menjawab kegelisahan saya, karena artikel ini berangkat dari cerita sejarah tentang bagaimana sih sebenarnya gitu sayur-sayuran Indonesia tuh mengalami proses marginalisasi. Dan saking tergugahnya gitu ya dengan artikel ini, aku mutusin buat bikin video dan juga akhirnya menghubungi penulisnya karena aku pengen belajar lebih lanjut. Dan hari ini gitu, alhamdulillah nih, makasih banyak buat penulisnya Mbak Iwanita Wahyu Pratiwi udah bersedia ngobrol di sini Mbak. Makasih banyak waktunya. Dan sebenarnya ada banyak banget sih pertanyaan yang aku pengen sampaikan ke Mbak Iwanita gitu ya. Tapi mungkin sebelumnya buat perkenalan, nanti aku akan tampilin artikel yang ditulis oleh Mbak Iwanita di Jurnal Sejarah UGM yang judulnya kira-kira tentang marginalisasi sayur-sayuran dedaunan gitu ya di Indonesia. Dan ini aku recommended banget sih papernya, karena aku pikir selain kita belajar tentang kenapa ya pilihan sayuran di Indonesia itu sangat terbatas gitu, kita juga bisa belajar sebenarnya even isu-isu sayuran itu ada kaitannya dengan sejarah kolonialisme dan juga sejarah mengenai ekonomi politik pangan di masa-masa itu gitu. Nah, aku mungkin mau nanya sedikit dulu nih Mbak Yuta, sekalian perkenalan gitu ya. Kalau aku lihat di paper itu gitu, identitasnya Mbak Iwanita itu kalau nggak salah alumni mahasiswa Belanda gitu ya, kalau nggak salah ya, dari kampus Belanda gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan Mbak sebenarnya tuh Mbak Iwanita ini kalau boleh dibilang background-nya seperti apa Mbak Iwanita? Kenapa kok ada mahasiswa alumni dari institusi Belanda terus nulis tentang paper marginalisasi sayur-sayuran? Oke, baik Mbak. Makasih ya Mbak Nana. Jadi ya pertanyaannya cukup sulit ya. Saya harus melihat sejarah saya sendiri. Jadi gini, saya satu sejarah UGM. Terus abis itu dapat kesempatan master di sebuah program yang namanya Cosmopolis Advance. Di program itu tuh, jadi kita belajar tentang sejarah early modern. Jadi dari tahun 1500-an sampai sekitar 1800-an, pakai sumber-sumber VOC. Jadi kalau kita ingat-ingat tentang Dutch East India Company itu ya, pasti semua orang familiar lah waktu SD SMP gitu. Nah, itu tuh ternyata dia adalah salah satu produsen sumber tertulis paling besar pada masanya gitu. Itu kalau nggak salah udah jadi kayak semacam warisan dunia UNESCO gitu juga. Jadi buat ngelihat ke periode itu sumber VOC ini sangat penting. Makanya waktu itu kami dilatih buat membaca sumber itu, menulis sejarah pakai sumber itu. Dan karena meskipun segitu banyak, jadi berkilo-kilometer sumbernya itu kalau dijajarin gitu, itu yang bisa menggunakan sumber-sumber itu tuh masih sedikit di antara semua sejarawan dunia gitu, apalagi di Indonesia gitu. Nah, dari belajar, jadi waktu di Indonesia itu kan saya belajar tentang sejarah kolonial ya. Jadi saya ngambil fokus tentang sejarah kolonial, dan di Indonesia kebanyakan memang periode paling tua yang paling dipelajari itu sampai dengan tahun 1800-an gitu. Jadi paling tua 1800-an. Sebelum itu masih agak jarang. Nah, karena saya belajar tentang periode yang lebih tua lagi ini di master, terus itu tuh jadi
kalau kita ingat tentang sejarah kolonial itu kan yang muncul kan cuma cerita-cerita sedih aja gitu ya Mbak. Jadi ketika kita udah berada di bawah penguasaan bangsa asing, terus akhirnya ke postkolonial gimana kita berusaha bangkit dari situasi terpuruk selama berabad-abad itu gitu. Tapi kalau kita Mm-mm. lihat sejarah apa namanya sebelum itu, terutama di periode early modern ini, ceritanya tuh beda. Jadi kayak ada apa ya, ada cerita menyenangkannya gitu di antara di masa lalu kita ternyata gitu. Jadi menurut Mm-mm. saya mempelajari ini juga membuat apa ya pandangan kita terhadap masa depan, terhadap masalah kita sehari-hari itu juga jadi lebih positif gitu loh. Jadi kita nggak kayak inferior duluan gitu ketika kalau kita lihat cuma sejarah kolonial kan kayak oh mungkin kita terlalu tercuci sama itu ya sama warisan-warisan mental dari masa itu ya kalau Mm-mm. eh, ya ada orang-orang yang superior dibanding kita gitu. Tapi kalau kita tahu ceritanya sebelum itu jadinya ya beda. Kita nggak merasa inferior lagi. Dan soal sayuran ini juga ada hubungannya sama itu karena eh, termasuk di apa kita juga melihat pangan kita tuh sebagai inferior ketika kita Mm-mm. dikuasai sama mental kolonial ini gitu. Mm-mm. Kayak misalkan kalau kita sekarang lebih prefer ke protein, ke daging merah terutama gitu. Itu kayak kalau kita mengidealkan atau memuja itu lebih daripada pangan-pangan lokal kita itu juga sebenarnya termasuk kayak warisan pemikiran dari masa kolonial itu. Jadi eh, Mm-mm. Mm-mm. saya saya terutama terinspirasi dari pekerjaannya Prof. Anthony Reid. Mm-mm. Eh, itu ada buku yang saya rekomen banget juga sejarah Asia Tenggara dalam Kurun Niaga. Di situ juga diceritain apa Asia Tenggara sebelum kolonialisme kayak Mm-mm. apa dan pangannya apa dan salah satu nukilan penting di situ adalah pangannya itu secara umum terdiri dari nasi, ikan dan banyak sekali jenis sayur-sayuran gitu. Jadi itu yang menginspirasi saya dan itu kan periodenya juga early modern. Jadi saya zoom in ke kasus yang lebih spesifik di Jawa Mm-mm. dari apa namanya ya hasil hasil studinya beliau gitu. Oke, wah ini udah langsung cerita ini ya, apa langsung cerita tentang papernya juga ya Mbak Yonita. Aku jadi enak nih bridgingnya cerita tentang sayur-sayurannya ini. Tapi memang aku merasa sebagai pembaca ya, ketika membaca apa tulisannya Mbak Yonita tentang sejarah daun-daunan itu, ya aku juga merasakan itu ya, ada semacam warisan emosi juga gitu yang aku apa ya ketika membaca itu, aku pikirkan tulisan yang bagus itu tidak hanya memberi kita informasi tapi juga menggerakkan gitu ya emosi kita gitu. Dan memang apa ya dari caranya Mbak Yuanita menulis itu sangat rigid, menurutku bisa menceritakan sejarah tentang sayur-sayuran yang mungkin sebenarnya buat orang-orang awam seperti aku tuh kayak ngapain sih belajar sayuran gitu kan, tapi ternyata setelah dipelajari gitu tentang sayuran ini aku memang merasakan tuh seperti ini Mbak. Apa ya seolah-olah kok kayaknya kita tuh masih terjajah gitu ya. Tadi kan kalau katanya Mbak Yuanita apa ini tuh isu mengenai bagaimana isu tentang penjajahan secara pemikiran gitu ya. Bagaimana misalnya buat kita mana sih sayur yang bagus, mana sayur yang enggak gitu kan. Dalam hal ini atau misalnya tadi sumber protein mana sih yang bagus, mana yang enggak. Nah itu aku merasakan banget dari tulisan yang Mbak Yonita bahwa ketika aku selesai membaca tuh aku merasakan kayak aduh belum selesai kita gini kayaknya belum merdeka banget gitu setidaknya secara fisik mungkin kita udah merdeka gitu ya 17 Agustus 45 tapi secara pemikiran tuh ternyata masih belum betul-betul bisa bebas bisa melihat sejarah kita zaman dulu tuh dengan perasaan yang lebih apa ya mungkin empowering gitu ya. Kalau kita bicara tentang masa kolonialisme kan selalu pandangannya kayak sedih 350 tahun dijajah bla 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 padahal sebenarnya sebelum itu kita pernah loh jadi bangsa yang apa ya boleh dibilang resilience gitu ya, bangsa yang mandiri gitu. Nah, ini dari baca aja aku tuh kayak udah bisa merasakan emosi-emosinya gitu. Aku penasaran sih Mbak Yunita gitu ya. Ketika Mbak Yunita menulis gitu ya, atau ketika riset gitu ya, nyari data-data dari tulisan ini, ada nggak sih pengalaman-pengalaman atau temuan-temuan yang Mbak Yunita sendiri itu juga punya apa ya perasaan yang emosional mungkin
marah lah, atau gelisah lah, atau sedih. Itu boleh cerita dikit nggak Mbak behind the scene-nya waktu Mbak Yuanita riset dan menulis ini? Ya, oke. Ya, menarik nih, Mbak, pertanyaan menarik. Jadi, eh, aku mau cerita juga tentang seseorang ya yang kayak memberi ide di balik tulisan ini. Jadi, apa namanya? em, Sekitar tahun berapa ya? Mungkin ketika aku balik dari Belanda tahun 2021, aku menghabiskan cukup banyak waktu di rumah kan. Sebelum mulai lagi itu, aku cukup istirahat lama di rumah. Terus ibuku ini kan beliau suka open PO masakan gitu Mbak. Dan masakannya beliau tuh masakan Jawa gitu. Jadi karena meskipun kami tinggal di Bekasi, jadi beliau kan asalnya dari Gunung Kidul gitu. Jadi ya itu Hmm. catering orang-orang mendatang juga gitu. Jadi beliau biasanya bikin kayak buntil, boto gitu. Harinya semau-mau ya. Jadi gitu aja. Mm-mm. Suka-suka kalau pas selo kapan gitu. Nah, dalam perjalanan bisnis kecil-kecilan ini, beliau tuh membangun sebuah relasi dengan eh, apa eh, penjual sayur di di lingkungan kami di kampung tempat tinggal kami ini Mm-mm. yang di sini tuh terkenalnya namanya Pok Murah. Mm-mm. Nah, ini tuh menarik banget. Jadi di sebuah persimpangan di perkampungan kami ini, di depannya tuh ada warung sayur konvensional lah gitu, yang Mm-mm. penataannya cukup rapi, sayur yang dijual banyak, sesuai Mm-mm. permintaan pasar gitu kan. Ya, Mm-mm. semua jenis sayur terkenal yang kita tahu lah kayak kayak apa namanya, wortel, ubi Kopis, sawi gitu. timun. Ya, hortikultura gitu ya, Mbak. Nah, terus Heeh. di depannya, jadi itu ada pertigaan, terus di seberangnya itu Mm-mm. pemurah ini tuh biasanya jualan di situ. Jadi dia bawa sepeda, terus eh, cuma digelar aja gitu jajannya. Dan itu tuh setiap hari beda-beda karena beliau ini Mm. keliling kampung buat sweeping ada sayur apa aja nih yang bisa dipanen dari kebun-kebunnya warga gitu. Terus ditawar sama beliau, dibeli sama beliau, dijual lagi di persimpangan jalan itu. Dan itu kan yang kayak dia namanya pemurah, dipanggilnya gitu sama warga tuh gara-gara ya Mm. murah-murah dibanding sama tukang sayur konvensional gitu dagangannya. Dan beliau tuh jualnya sayuran yang aneh-aneh ya, normalnya kayak daun singkong gitu, sering Mm. bawa daun pepaya, tapi kayak kadang-kadang ada daun mede. Jadi benar-benar Mm. sayuran yang agak unik gitulah, sesuai sama apa yang ada di kebun-kebun orang waktu itu hari-harinya gitu. Sebenarnya ini kan yang orang sekarang sebut dengan seasonal atau from farm to Mm. table gitu kan, Mbak. Tapi ya Mm. itu versi-versi lokalnya, versi apa namanya, kreativitasnya beliau sendiri gitu. Terus ya saya ngerasa aja dengan apa beliau yang dikenal sebagai pemurah dengan yang satu di apa namanya, warung yang cukup bagus, yang satu lagi gelar di pinggir jalan gitu. Itu apa, eh, ya gengsi sayuran lokal dan sayuran hortikultura yang kita hadapi sekarang gitu. Terus yang apa namanya, kalau di tempat saya ini kan sekarang banyak banyak sawah yang dijadikan perumahan. Kemudian dia Mm. hosting pasangan-pasangan muda gitu ya. Pasangan-pasangan muda ini yang kira-kira lahiran tahun 90-an gitu. Mungkin seumuran Banana juga gitu ya. Itu Mm. jarang yang ke Pok ini gitu. Yang seumuran ibu Mm. saya yang ke Pok Mm. ini karena mereka nggak punya pengetahuan itu gitu. Soal apakah Mm. ini apa namanya, yang lumrah dimakan atau masaknya kayak gimana gitu. Betul. Termasuk juga karena mereka ini mungkin dari berbagai daerah yang sayurannya itu beda-beda di daerah masing-masing. Ini nggak dimakan, yang ini dimakan, yang ini nggak dimakan, di sini beda lagi gitu. Itu juga yang saya bahas sedikit di paper kan. Jadi idenya dari situ, dan saya juga sebetulnya ngalamin kalau makan sayuran itu bukan apa ya, suka sayuran itu bukan proses yang singkat, bukan proses yang gampang. Mm. Jadi saya masih Mm. ingat banget sebagai anak-anak saya nggak suka sayuran. Saya ngerasa karena itu terlalu banyak apa ya, terlalu banyak hal yang harus dipelajari.
Jadi banyak hal yang Mm-mm. rumit kayak di dalam makan sayuran. Ini sama-sama ijo kok rasanya beda-beda kayak gitu. Ini teksturnya Mm-mm. beda-beda. Ini kok langu kayak gitu-gitu. Jadi tapi setelah apa namanya? Setelah saya tidak menyerah dalam proses mempelajari sayuran, eh, ya dalam hal apa rasa tadi itu tadi ya. Jadi apa namanya? Ya membawa banyak hal positif sih di ketika saya sekarang apa udah bisa merasakan dampak langsung Mm-mm. dari apa yang saya makan ke tubuh saya sendiri kayak gitu. Jadi ceritanya kira-kira gitu Mbak, ada apa banyak emosionalnya ketika nulis karena apa dari pengalaman yang sangat personal juga dan apa namanya analogi maksudnya kayak apa ya situasi di Pok Murah dan warung sayur yang proper tadi itu juga yang berusaha buat saya tangkap di tulisan saya itu. Oke, makasih Mbak Yuanita. Ini menambah lagi apa ya richness ya dari penjelasan Mbak Yuanita tentang aku tuh baru menyadari bahwa sayuran tuh even ada kelasnya gitu, ada kelas sosialnya. Dan ini terbentuk dari sejarah gitu kan. Ada kelas sayuran yang gengsi gitu, sama yang kayak ini tanda kutip mohon maaf ya mungkin bahasanya agak tapi kayak ini kampungan gitu. Kampungan in a sense karena ya apa namanya kita sebagai orang urban gitu kayak nggak tahu gitu kan simply karena kita nggak punya pengetahuannya gitu itu aku menambah kekayaan juga ya dan sebenarnya ini kalau boleh sedikit bahas saja yang di paper ya tapi nanti mungkin buat teman-teman yang penasaran bisa baca keseluruhan papernya Mbak Yuanita itu aku cerita apa namanya aku cukup ke-trigger ketika aku baca bagian apa namanya bagaimana nutrisi atau pangan di Indonesia itu didokumentasikan oleh para penjelajah gitu ya, baik itu yang dari Belanda ataupun dari negara-negara asing gitu kan. Nah, aku merasa tuh kayak apa ya apa yang dituliskan, apa yang didokumentasikan oleh penjelajah ini tidak hanya bermanfaat untuk mereka, tapi itu sangat mempengaruhi pemikiran kita bahkan bergenerasi-generasi setelahnya gitu loh. Misalnya waktu itu mereka baru nulisnya tentang protein sama karbo gitu ya kalau nggak salah, tapi mereka belum nulis tentang vitamin gitu dan belakangan baru nulis tentang sumber vitamin dan ternyata sumber vitaminnya itu sangat bias pengalaman mereka gitu. Mereka biasanya karena tinggal di negara subtropis ya sayur-sayurannya pasti sayur-sayuran yang hidup di apa iklim subtropis gitu kan. Nah aku tuh aku nggak tahu apakah apa ya apa yang Mbak Yuanita rasakan gitu ya ketika membaca cerita-cerita ini pernah nggak sih Mbak Yuanita tuh kayak apa ya melakukan semacam apa counter perspektif gitu ya seandainya gitu kita bisa balik ke masa lalu dan ketemu sama penjelajah-penjelajah ini gitu ya apa hal yang berbeda yang Mbak Yunita bisa bayangkan akan katakan ke penjelajah ini atau mungkin lakukan di masa-masa si penjelajah ini mulai mendokumentasikan pangan kita itu Mbak. Ini sorry ya, kita agak random pertanyaannya, tapi aku merasa tuh kayak itu salah satu titik yang menurutku tuh membuat apa ya turning point gitu. Bagaimana kita sebagai generasi yang hidup di Nusantara ini, even cara kita belajar tentang sayuran tuh sangat dipengaruhi oleh orang-orang ini gitu, orang-orang kolonial ini gitu, Mbak. Hmm, Oke, makasih Mbak, menarik banget juga. Sebetulnya apa ya? Sulit juga sih membayangkan kalau apa yang akan saya katakan ke mereka gitu kalau saya ketemu mereka waktu itu. Cuman kayaknya gini, kalau kita perspektifnya dari orang Indonesianya, orang Jawanya gitu ya, mungkin nggak banyak juga yang akan saya katakan karena meskipun mereka menulis sedemikian rupa itu, karena itu sebetulnya nggak terlalu berpengaruh buat masyarakat Jawa ketika itu. Gitu. Mungkin berpengaruhnya buat sekarang, tapi ketika itu enggak. Nah, yang jadi masalah itu sebetulnya apa namanya? Ketika pengetahuan lokal itu diwariskannya secara lisan, terus dia hilang seiring dengan waktu, apalagi ketika digempur modernisasi gitu ya. Sementara pengetahuan mereka itu tertulis dan kalau kita apa namanya mau misalkan kita apa meneliti sejarahnya sekarang gitu, makanya saya juga apa namanya ini tertolong banget dengan apa yang saya pelajari ketika master gitu. Jadi waktu itu eh,
apa namanya, eee, kita tuh sangat, dilatih untuk membayangkan apa yang tidak ditulis oleh suatu sumber gitu. Karena, sumber sejarah itu kan nggak kayak data sekarang yang, holistik gitu, yang bisa menangkap suatu keadaan masyarakat secara utuh gitu. Tapi kalau kita ngomongin berabad-abad yang lalu kan ada satu lembar dari ada satu lembar dokumen untuk menggambarkan misalnya keadaan 10 tahun dan itu cuma ini aja nggak ada tandingannya lagi gitu. Jadi kita harus bisa membayangkan apa yang apa namanya apa yang tidak tertulis di sumber itu kan gitu. Jadi sebetulnya apa mereka itu menulis semacam untuk bangsanya sendiri, untuk orang-orang Eropa, untuk ya market dari tulisan-tulisan mereka itu gitu kan itu banyak Mm-mm, mm-mm, diterbitkan di apa di Belanda, di Den Haag gitu. Terus itu jadi bacaan-bacaan ngopinya orang-orang di Eropa gitu. Jadi mereka mm-mm, bisa membayangkan kayak menjelajah itu kayak apa gitu. Jadi mm-mm, karena situasinya seperti itu ya. Jadi mungkin yang apa perhatiannya atau yang apa ya yang mau saya ubah kalau saya bisa ke masa lalu itu lebih ke kayak mm-mm, ini sih bagaimana kita memposisikan sumber-sumber barat dibanding sama sumber-sumber lokal kita gitu. Jadi karena saya juga pernah ngalamin ada di posisi yang ketika sesuatu itu tertulis, maka itu lebih legitimate dibanding yang tidak tertulis gitu ya. Tapi mm-mm, ya itu mm-mm. ternyata nggak kayak gitu. Jadi kalau ya sekarang kita nulis sejarah itu juga eh, ya lebih adil lah terhadap apa yang kita tulis gitu sumber lebih bijaksana menggunakan sumber lebih kayak gitu sih Mbak. Oke, wow, aku belajar nih dari Mbak Yuanita tadi. Aku suka banget Mbak Ita bilang ya mereka menulis untuk bangsanya sendiri gitu ya. Dan aku ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih ke Mbak Yuanita sudah menulis untuk bangsa sendiri juga gitu ya, menulis dalam menulis ke bahasa Indonesia. Dan ya Allah ini aku berharap sih gitu banyak juga yang baik bisa baca tulisan yang Mbak Yuanita karena menurutku membaca ini nggak cuma belajar sayuran sih tapi setidaknya itu membuat aku pribadi sebagai orang yang lahir di Indonesia gitu ya kebangsaan Indonesia punya apa ya sense baru gitu melihat masa lalu Indonesia. Makasih ya Mbak sudah menulis untuk bangsa sendiri juga gitu ya. Nah, Mm-mm. nah mungkin ini sedikit ini sih Mbak, apa aku masih mau bahas sedikit lagi untuk yang paper ini itu tentang ini mau bagaimanapun kita sekarang nggak bisa memungkiri bahwa kondisi kita itu ada sayuran yang ini punya kasta gitu ya. Sayuran hortikultura juga sudah menjadi sumber penghasilan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia gitu kan. Sementara di sisi lain juga ada sayur-sayuran yang kalau udah dibilang mungkin indigenous gitu ya. Memang sayuran dari budaya tradisi di Indonesia gitu. Sementara di satu sisi tuh ini sayuran-sayuran yang udah asli dari Indonesia ini mulai mengalami proses marginalisasi. Aku tuh khawatir gitu. Aku aja sekarang udah mulai jarang banget beli sayur-sayuran daun-daunan ini. Gimana nanti kabarnya generasi anakku dan generasi setelahnya gitu. Ada semacam perasaan hopeless gitu Mbak Yuanita yang aku rasakan gitu. Nah, aku pengen penasaran sih dari Mbak Yuanita sendiri yang melihat fenomena ini udah lebih mendalam gitu ya. Ada nggak sih sisi-sisi hopeful atau optimistik yang bisa kita apa ya yang Mbak Yuanita perhatikan gitu ya dari masa depan apa ya sayur-sayuran dedaunan asli Indonesia ini Mbak Yuanita? Oke, makasih Mbak. Ya, ini agak sedih juga ya pertanyaannya emang. Iya, jadi Iya. kalau mm-mm. Soalnya gimana ya? Ya memang itu juga masalah yang membuat saya pertama kali nulis ini juga gitu kan karena melihat apa makin lama tuh makin hilang gitu. Cuman kalau kita ngomongin tentang masa depan, itu kan sekarang kita punya internet dan sebetulnya apa ya? Produksi pengetahuan yang sangat terdesentralisasi gitu. Jadi itu menurut saya cara masuknya buat sayuran-sayuran yang tetap eksis gitu kan. Karena kayak kalau misalnya tahun 90-an atau 2000-an awal dulu ya, itu tuh sumber
kayak sumber apa ya, pendefinisian makanan baik yang saya gunakan juga di paper itu tuh tunggal gitu. Jadi ya pemerintah, ya kota besar, ya apa namanya, televisi gitu. Jadi ada satu sumber yang kemudian jadi rujukan buat eh, sekalian manusia gitu. Tapi sekarang itu kan apa ya istilahnya, setiap pemikiran itu punya 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 influencernya sendiri, punya apa namanya, komunitasnya sendiri gitu. Jadi itu yang peluangnya sih buat gimana caranya sayuran-sayuran ini eksis gitu. Dan kalau yang bisa kita lakukan sekarang sebelum misalnya ekosistem apa ya, sayuran lokal, ekosistem yang bisa apa ya, menghosting sayuran lokal dengan baik ini nantinya cukup mapan gitu. Mungkin sekarang yang bisa kita lakukan itu ya dengan preserve apa yang kita punya gitu kan. Jadi kayak kita ini generasi penting Mbak, karena kita kayak masih punya apa, pengalaman langsung gitu dengan sayuran-sayuran ini gitu kan. Nanti kalau misalkan generasi anak-anak kita, mungkin mereka akan apa namanya, belajar dari awal. Jadi mereka akan tinggal di mana, terus belajar sayuran-sayuran yang lokal yang di tempat mereka tinggal itu apa, sesuai dengan ya komunitas-komunitas apa namanya, offline maupun online yang ada di situ, apa kegiatan-kegiatan kreatif baru yang mereka kembangkan dari pengetahuan yang ada gitu. Jadi sekarang menurut saya sih kita yang penting nyiapin dulu ya supaya ini nggak hilang gitu. Dengan cara-cara kayak gini lah, terutama juga buat apa namanya, yang saya yakin udah banyak banget teman-teman dari pertanian, dari gizi yang apa bergerak dengan semangat sama. Cuman kadang-kadang kan kalau ilmu sosial, humaniora itu kan ngomongnya tuh bisa lebih dekat ke masyarakat luas gitu ya Mbak. Jadi kan kayak kalau kita dengerin berita, dengerin apa itu kan ya yang ngomong kebanyakan orang-orang sosum narasinya gitu kan. Jadi lebih bisa dipahami, lebih bisa di apa ya, diterima gitu, lebih mudah buat masyarakat luas. Jadi makanya ketika mungkin orang-orang sains, teman-teman kita di sains itu apa, documenting, researching, Mhm. lihat nutrisinya ada apa aja yang bisa mereka preservasi dari pengetahuan masa lalu. Mungkin kita juga apa namanya, ya ini apa, melakukan menulis-menulis kayak gini nih yang bisa kayak apa ya, mengkonek menghubungkan lagi eh, kita sama pengetahuan di masa lalu yang hampir hilang itu secara emosinya gitu. Iya, transfer ininya ya Mbak ya, transfer bahasanya, transfer emosinya gitu ya. Mm-mm. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman sains, kita mencoba untuk apa ya, mengadaptasi gitu kan, dengan bahasa dan emosi yang memang sekarang lagi berkembang juga gitu ya di publik. Nah, ini Mbak, terakhir dari aku ya, aku tuh apa namanya, kalau dilihat kan bagaimana selama ini Mbak Yuanita belajar sejarah itu bukan hanya sebagai apa ya, jurusan yang ya bis biar dapat ijazah, tapi memang betul-betul Mbak Yuanita menyelami gitu ya belajar sejarah. Dan dari cerita Mbak Yuanita tadi aku udah membayangin seru juga ya gitu, belajar sejarah nggak hanya mencatat ternyata, tapi harus bisa berimajinasi, membayangkan gitu ya, mengisi kekosongan seandainya ada apa namanya, masa-masa yang nggak ada sumbernya itu gimana gitu kan, butuh skill sebenarnya. Dan kayaknya seru banget gitu loh Mbak belajar sejarah. Cuman kalau dilihatnya secara publik, setidaknya di Indonesia aku melihat kan mungkin ilmu sejarah itu pun termarginalisasi ya, karena mungkin kalau misalnya dilihat kalau misalnya jurusan gitu kan, mungkin masih banyak orang tua tuh yang mikir kamu ngapain belajar ilmu sejarah gitu kan, emang nanti kalau belajar ilmu sejarah tuh prospek kerjanya apa gitu misalnya kan. Nah mungkin dari Mbak Yuanita sendiri ada nggak apa namanya, tips, bukan tips dia, ada nggak poin-poin atau pengalaman yang ingin diceritakan buat teman-teman nih yang nonton dan sebenarnya pengen ngambil jurusan sejarah, belajar sejarah, tapi masih merasa ragu-ragu karena mungkin belum ada bayangan gitu prospek ke depan, aku mau bekerjanya seperti apa atau profesinya seperti apa. Nah, pesan dari Mbak Yuanita gimana nih Mbak buat teman-teman yang pengen belajar sejarah ini? Oke. Ya sebetulnya
Pertanyaan yang sulit ya. Ini juga pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya selama bertahun-tahun gitu. Soalnya iya memang karena sebelum sebelum ini juga beberapa minggu yang lalu kayaknya saya habis nonton TikTok anak sejarah Oxford yang membahas Mhm, pertanyaan serupa. Jadi kayak lapangan mhm, pekerjaan buat anak sejarah itu apa sih? Yang nggak ada gitu karena maksudnya sedikit karena ini bukan jurusan yang didirikan untuk mencetak apa ya tenaga ahli yang dibutuhkan sama industri sekarang gitu. Jadi karena mhm, tidak inline sama demand yang ada, makanya cukup sulit gitu kan. Tapi kalau apa namanya? Kalau gimana saya juga meskipun itu tidak inline tadi ya, jadi kan kayaknya ya suram banget gitu ya. Tapi hidup saya bahagia kok selama sekitar 11 tahun ini di sejarah gitu. Dan saya mhm, juga ketemu banyak orang bahagia lain gitu. Jadi ternyata nggak sesuram itu. Jadi sebetulnya skill di sejarah yang dipelajari di sejarah itu eh mungkin kita lihat dari skillnya aja kali ya, Mbak, supaya bisa mhm, kayak mhm, nanti ke depannya ini kira-kira bisa kerja apa gitu. Jadi pertama mhm, itu cari informasi itu skill yang juga penting sebetulnya di mhm, zaman sekarang ini gitu kan. Terus mengkritisi sumber mhm, juga penting sebetulnya. Jadi apa ya kadang-kadang di sejarah itu eh, nggak cuma berhadapan mengkritisi ini bukan cuma berhadapan sama yang asli yang mana yang palsu yang mana, tapi juga kayak yang saya ceritakan tadi itu. Ini sumber ini tuh ditulis dari perspektifnya siapa, untuk kepentingan siapa gitu. Dan itu sangat menyelamatkan buat saya ketika sekarang ini apa setiap hari kita dihadapkan dengan beribu-ribu hoax dan segala macam itu mhm, yang bikin kita pusing gitu kan. Jadi ya mhm, itu skill yang menurut saya penting dan sangat bermanfaat juga. Terus apa namanya? Dan yang paling penting lagi itu menulis. Jadi menulis ini kan mhm. sebetulnya apa ya backbone dari segala jenis. Kalau kita mau lihat eh, lapangan pekerjaan sekarang, backbone dari segala jenis konten gitu. Mau Tuh, itu film, mau itu yes. ya konten yang video-video short yang kita lihat sehari-hari itu, atau mau itu bahkan game segala macam itu Mhm, apa tulang tulang punggungnya itu ada di menulis. Termasuk juga teman-teman HI saya kira yang kemampuan menulisnya juga juga keren gitu. Jadi ya ya tadi itu membaca membaca kritis, mhm, terus eh, menulis, terus mungkin ditambah lagi juga dengan apa ya kita punya kepekaan eh, buat melihat masalah ini itu eh, apa namanya kayak melihat masalah itu sesuai dengan konteks waktunya gitu. Itu juga menurut saya penting. Jadi kalau buat sejarah cari lapangan pekerjaan yang dibutuhkan lulusan ilmu sejarah itu memang langka. Sukses deh kalau mau nyari yang kayak gitu. Cuman kalau misalkan kita apa namanya dari S1 itu betul-betul telaten buat menumbuhkan skill ini mhm. saya kira kepake banget sih buat berbagai jenis pekerjaan yang sudah ada maupun belum ada dan akan ada ke depannya kayak gitu. Oke, makasih Mbak Yuanita. Saya kira mungkin dari teman-teman udah punya gambaran lebih jelas dari mungkin bukan dari sisi profesinya, tapi skill yang akan didapatkan gitu ya. Kalau belajar sejarah tuh nanti selama apa ya berapa tahun kuliah ini loh skill-skill yang bisa dipelajari dan mungkin yang namanya pekerjaan kan sangat fleksibel ya. Ini juga apa selalu berkembang di setiap masanya. Tapi setidaknya skillnya tadi ya, skill membaca apa namanya, skill membaca kritis, mencari informasi dan merangkumnya menjadi sebuah tulisan yang apa ya bercerita yang tidak hanya apa dibaca tapi juga bisa menggugah pembacanya. Nah itu mungkin hal-hal yang aku pribadi testimoni emang iya tulisannya Mbak Yuanita ini walaupun bentuknya jurnal ilmiah tapi kayak baca novel gitu Mbak. Itu memang skill set yang keren sih dari apa tulisannya Mbak Yuanita ini. Oke, aduh ini tuh sebenarnya masih banyak banget yang pengen diobrolin tapi aku pikir apa ya
ini mudah-mudahan bisa menjadi semacam pemantik ya, Mbak Yunita, diskusi mengenai belajar sejarah, terutama kalau dari tulisannya Mbak Yunita ini sejarah daun-daunan hijau di Indonesia. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Makasih banyak yang sudah dengerin. Makasih juga buat Mbak Yunita sudah hadir. Pamit dulu Mbak Yunita, sampai jumpa. Yes, makasih banyak Mbak Nana. Sampai ketemu lagi.